Pria itu membawa putranya untuk wawancara kerja sebagai sopir di sebuah perusahaan besar. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa bos wanita yang akan diwawancarainya ternyata adalah mantan istrinya sendiri karena kejadian di masa lalu. Keduanya pura-pura tidak saling mengenal. Bos wanita itu bahkan tidak tahu bahwa ia punya seorang anak 8 tahun lalu. Pria itu adalah preman kejam dan nekat. Suatu hari musuh datang mencarinya. Ia langsung mengambil pisau buah dan hendak menyerang. Namun sang istri menahannya, memintanya untuk tidak gegabah. Tak disangka lawan justru memukul kepala pria itu dengan botol. Pria itu marah besar, lalu menusukkan pisau ke perut musuhnya. Akhirnya ia dihukum penjara 3 tahun karena penganiayaan. Ibunya wanita itu ingin putrinya melupakannya. Ia berbohong bahwa pria itu dihukum 30 tahun dan mengatakan bahwa anak mereka tidak selamat. Lalu memaksa putrinya menandatangani surat cerai. Tak lama kemudian ibu mertua datang ke penjara, meminta pria itu menandatangani surat setuju agar anak mereka dititipkan di panti asuhan. Nanti setelah keluar dari penjara bisa langsung mengadopsinya kembali. Pria itu sempat ragu namun akhirnya menyetujui. 3 tahun kemudian ia keluar dari penjara. Teman lamanya datang menjemput dengan mobil mewah, tapi ia menolak semuanya. Ia hanya ingin hidup tenang. Kemudian ia pergi ke panti asuhan dan berhasil mengadopsi anak lelakinya yang baru berusia 3 tahun. Ia pikir bisa hidup damai bersama putranya. Tapi karena pernah di penjara, ia sulit mendapatkan pekerjaan. Suatu hari ia membawa anaknya untuk melamar kerja sebagai sopir. Namun ia terkejut melihat bos wanita itu adalah mantan istrinya karena luka lama yang belum sembuh. Keduanya tetap pura-pura tidak saling mengenal. Saat itu tunangan si bos wanita masuk membawa bunga. Melihat kemesraan mereka, pria itu merasa sangat sedih. Lalu berkata bahwa ia tidak cocok untuk pekerjaan ini dan membawa anaknya pergi dengan diam-diam. Saat si bos wanita pulang kerja, anak laki-laki itu tiba-tiba berlari menghampirinya, memohon agar memberi kesempatan untuk ayahnya. Ia menjelaskan bahwa ayahnya pernah dipenjara 3 tahun dan tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan uang sekolah pun hampir tidak bisa dibayar. Mendengar itu si bos wanita bertanya di mana ibunya. Namun anak itu mengatakan bahwa ia tidak punya ibu. Bos wanita itu terkejut dan langsung bertanya siapa nama anak itu. Saat mendengar nama yang sangat familiar, ia langsung teringat bahwa pria itu pernah memberikan nama tersebut pada anak mereka saat ia hamil. Ia pun menyadari bahwa ini adalah anak kandungnya. Kemudian ia bertanya usia anak itu. Saat tahu anak itu berusia 8 tahun ia pun yakin. Tiba-tiba pria itu datang, langsung menarik anaknya dan memarahinya karena berlari tanpa izin. Bos wanita itu mencoba menghentikannya, lalu bertanya siapa orang tua anak itu. Pria itu marah besar, mengira wanita itu pura-pura tidak tahu. Padahal ia yang dulu membuang anak mereka ke panti asuhan. Dan pria itulah yang mengambil kembali anak itu setelah keluar dari penjara. Bos wanita itu sangat terkejut, baru menyadari bahwa ibunya telah menipunya selama 8 tahun. Namun semua sudah terjadi. Pria itu mengatakan bahwa ia dan anaknya hidup dengan baik dan berharap mereka tidak diganggu lagi. Setelah berkata itu ia pergi dengan tegas. Saat tiba di rumah, ia menerima pesan dari pemilik rumah soal tagihan sewa. Sekolah juga meminta agar segera melunasi biaya. Bahkan tokonya berhenti beroperasi karena menunggak pembayaran. Keesokan harinya setelah mengantar anak ke sekolah, bos wanita itu datang menemuinya. Ia ingin membawa anak itu ke luar negeri. Pria itu langsung kehilangan kendali. Karena anak itu adalah satu-satunya harapan hidupnya. Ia tidak bisa melepaskannya. Bos wanita itu berlinang air mata. 8 tahun lalu karena melahirkan prematur tubuhnya rusak, ia tidak bisa punya anak lagi. Anak itu adalah satu-satunya yang ia inginkan. Ia lalu mengeluarkan uang 1 juta. Berniat menebus cinta antara pria itu dan anaknya selama 5 tahun. Pria itu menolak tanpa pikir panjang. Bagi dia anaknya lebih